Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dini fi dar. Amin. Ya bunayya, hu anak angger ingsun. Inna rabbaka syadidul batshi syadidul iqabi. Inna rabbaka sak temene pangeran sira. Syadidul batshi iku zat kang banget oleh natrapi. Natrapi itu ya apa ya? Mengancam, semacam mengancam. Syadidul iqabi tur banget oleh nyiksa. Jadi Allah itu maha menyiksa. Allah memiliki sifat syadidul batshi syadidul iqabi, zat yang maha sangat menyiksa. Fahdhar mongko wedya sira, maka takutlah akan siksa Allah. Jadi paling tidak kita itu harus merasa takut dengan siksanya Allah. Fahdarhu mongko wedya sira hu ing Allah. Ya bunayya hu ana angger ingsun. Wattaqi lan wedya sira ghadabahu ing bendune Allah. Bendu itu murka. Ghadabahu ing murkane Allah. Wedya sira takutlah akan kemurkaan Allah. Wa sakhatahu lan ya bendune Allah. Wala yaghurrannaka lan aja mbujuk temen ing sira apa khilmuhu sifat arise Allah. Jangan sampai kita itu terbuai ya dengan bahwasanya Allah memang memiliki sifat mengasihi. Allah memiliki sifat aris, punya sifat khilm. Khilm itu memaafkan ya, jadi memaafkan. Sebelum kita minta maaf pun Allah sudah memaafkan sebenarnya. Allah maha pengampun. Tapi kita tidak boleh terlena dengan adanya sifat itu. Kita harus artinya menyeimbangkan antara takut akan siksanya Allah dengan berharap pengampunan Allah. Jangan sampai hanya berharap pengampunan saja, tidak takut dengan siksanya Allah. Kedua-duanya harus kita proporsikan dengan seimbang ya. Apalagi dalam kondisi kita masih sehat, kalian masih muda, lebih banyak atau harus menyeimbangkan antara takut dengan siksanya Allah meskipun tetap berharap sifat kasih sayang Allah. Jangan sampai harapan kita dengan kasih sayang Allah terlalu mendominasi, mengalahkan sifat atau rasa takut kita kepada Allah. Harus diimbangkan. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yumli, nyerantekake sapa Allah. Yumli, nyerantekake itu maksudnya menangguhkan atau nyerantekake lidzalimi maring wong kang dolim. Jadi Allah itu punya sifat tidak segera menyiksa orang yang berbuat dolim, maksudnya begitu. Tapi idza akhadahu, tetapine ing dalem nalikane, sehingga nalikane hatta idza akhadahu, sehingga nalikane natrapi sapa Allahu ing dolim, lam yuflidhu mongko ora ngecolake sapa Allahu ing dolim. Jadi Allah itu memang mengakhirkan siksa. Jadi salah satu sifat kasihnya Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad adalah Allah mengakhirkan
atau menangguhkan siksa bagi umat Nabi Muhammad. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu begitu melakukan maksiat, mereka durhaka kepada Allah, langsung disiksa. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad ini memang Allah mengakhirkan atau menangguhkan sampai nanti siksanya di akhirat. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah. Tapi itu jangan membuat kita terlena. Jangan sampai kita atau merasa aman dari siksanya Allah. Ya bunayyahu anak cilik ingsun, inna fi taatillahi, sak temene iku tetep ing dalem taat marang Allah, minal ladzati ono keenaan. Sesungguhnya dalam taat kepada Allah itu ada rasa enak, keenaan. Pasti nanti akan ada sebuah rasa yang mana kita akan merasakan kenikmatan dalam taat kepada Allah. Warrohati lan kepenak. Ma la yu'rafu ono perkara, ma ono perkara la yu'rafu kang ora den weruhi apa ma illa bit tajribati, angin kelawan percobaan, angin kelawan uji coba. Jadi dalam taat kepada Allah itu nanti akan ada sebuah rasa nikmat, rasa enak yang tidak akan diketahui kecuali ketika kita sudah mencoba atau merasakan ketaatan itu. Ila bit tajribati. Hu mongko hu anak cilik ingsun. Istakmil mongko ta'ata maulaka, taat, maka taatlah kepada maula. Di sini maksudnya adalah orang yang menguasai kita atau tuan kita. Maka kita diperintahkan untuk taat kepada Allah ala sabilit tajribati, ing atase dalan uji coba, jajal. Jadi kita harus mencoba, harus melakukan sebuah ketaatan dengan melakukan bentuk ibadah. Semua bentuk ibadah, semua bentuk perintah Allah kita lakukan, sehingga kita akan merasakan ladzatnya ketaatan kepada Allah. Tanpa melakukannya, tanpa mencoba melakukan ketaatan, kita tidak akan mendapatkan atau merasakan nikmatannya kita taat kepada Allah. Jadi berarti ing atase dalan jajal ayyaman ing dalem pira-pira dina. Maksudnya mencobanya itu tidak cukup sekali dua kali. Kita harus istiqomah dalam melakukan sebuah ketaatan sehingga litudrika supaya nemu sapa sira hadhihi ladzata ing ikilah keenaan, kelezatan. Jadi untuk merasakan nikmatnya taat kepada Allah itu kita harus istiqomah dalam sebuah ketaatan. Contohnya kalian akan merasakan nikmatnya puasa ini kalau kita sudah melakukan puasa. Kita akan merasakan lezatnya puasa jika kita sudah istiqomah melakukan puasa. Ketika kita belum, atau kita hanya melihat orang yang berpuasa, kita tidak melakukan puasa, serasa ya kita membayangkan, wah mulai pagi sampai sore tidak makan, ya, berat sekali. Tapi setelah kita rasakan, ya kita lakukan, ternyata puasa ini nikmat. Ya, kalau kalian sudah bisa merasakan nikmatnya puasa, insya Allah kalian akan itu berarti kalian sudah berada dalam sebuah keberhasilan dalam uji coba untuk dalam taat kepada Allah. Dan ketika seorang sudah merasakan nikmatnya taat, maka tidak lagi terasa berat. Ini hikmahnya. Jadi kalau kita sudah merasakan nikmatnya taat kepada Allah, maka ibadah-ibadah itu tidak akan lagi terasa berat. Kalau kita masih merasakan berat, berarti kita belum merasakan
nikmatnya taat kepada Allah. Harus terus kita coba. Ya bunayya, faya bunayya ista'ta maulaka ala sabili tajribati ayyaman litudrika ladzah. Jadi supaya kita merasakan sebuah kenikmatan ibadah, kenikmatan sebuah ketaatan, kita harus mencoba terus-menerus. Ya. Wa tas'urolan ngrasa sapa sira bihadhihi rohati kelawan ikilah kepenak. Jadi setelah kita merasakan lezatnya ibadah, kita akan merasakan nikmat dan tidak terasa berat dalam beribadah. Wa ta'lam lan ngerti sira ikhlasi ing rasa ikhlas ingsun, ing ridho ingsun. Laka maring sira fin nasihati ing dalem paring nasihat. Jadi kalian perlu ketahui bahwasanya guru-guru kalian, kami guru-guru kalian ini ikhlas dalam memberikan nasihat kepada kalian. Artinya tidak berharap selain, tidak melakukan itu selain mengharap kebaikan kalian dan dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayyahu ingsun, innaka sak temene sira iku satajitu bakal nemu ya. Innaka sak temene sira iku satajitu bakal nemu sapa fi taatillahi ing dalem taat marang Allah musiqalan ing keberatan perkara kang abot. Wahai anak-anakku, ketahuilah kalian akan mendapatkan keberatan, merasakan berat di dalam melaksanakan taat kepada Allah. Jadi untuk melakukan taat kepada Allah itu pasti akan terasa berat. Sikolan ala nafsika ing atase awak sira awalal amri ing dalam kawitane perkara. Tapi berat itu hanya akan kita rasakan pada awal-awal saja. Seperti puasa ini di awal-awal, Masya Allah terasa berat. Tapi setelah terbiasa sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, Masya Allah nikmatnya puasa ini terasa. Bahkan nanti ketika Ramadan ini akan meninggalkan kita, kita akan merasakan sebuah rasa yang gimana gitu, kehilangan, merasa kehilangan atau ada sesuatu yang pergi meninggalkan kita. Fahtamil mongko bertahanlah, fahtamil mongko nanggung sira. Maksudnya bertahanlah ala hadi. Fahtamil mongko bertahanlah hadas siqola ing ikilah keberatan. Jadi ketika kita awal-awal melakukan sebuah ketaatan itu pasti akan merasakan hal yang berat. Contohnya kalian awal-awal mondok, ya, awal-awal mondok kalian merasakan berat pasti. Tapi apa yang harus kalian lakukan? Fahtamil hadas siqol, bertahanlah dalam berat ini. Wasbir lan sabara sira alaihi ing atase hadas siqol, dan harus bersabar. Ya, karena sesuatu yang enak, sesuatu yang mudah itu akan dicapai dengan ketidakmudahan terlebih dahulu. Fa inna ma'al usri yusra, gitu. Hatta tasira sehingga dadi apa ataatu taat indaka ing dalem sandingi sira iku minal adati saking pira-pira kebiasaan allati kang tak lafu kang wis ngulinakake sira ha ing allati. Ya, kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan maka akan menjadi ringan dan akhirnya menjadi nikmat. Ya. Bisa karena biasa. Di awal-awal harus dipaksa dulu. Jadi harus dipaksa. Ketaatan itu memang harus dipaksa dulu. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan setelah itu akan terasa nikmat. Ya bunayyahu ana angger ingsun, undur ningalono sira ila nafsika maring awak dhewe sira. Ya coba renungkan, maksudnya begitu. Hinama kunta ing dalem mangsane ana sapa sira fil maktabi ing dalem maktab. Maktab yang dimaksud di sini adalah tempat belajar kalian. Ya, sekolahan atau pondok.
tata'allamu halih padha belajar sira al-qiraata ing maca wal kitabata lan ing nulis wa tu'maru lan den perintah sapa sira bi hifdzil Qur'ani kelawan ngapalake Qur'an al-karimi kang mulya ghaiban kelawan atau hale samar alam takun ana ta ora ana sapa sira idzaka ing dalem mengkono-mengkono maktab iku takrohu geting sapa sira al maktaba ing nggon belajar sekolahan wal muallimalan ya geting ing wong kang mulang guru-gurune sampean wa tatamanna lan padha ngarep-ngarep sapa sira antakuna ing yen to ana sapa sira iku mutlakon wong kang bebas mutlaqos sarohi ya dilanjut bacanya itu iku mutlaqos sarohi wong kang den bebasake ya bebas secara mutlak. Jadi maksudnya begini, coba kamu renungkan undur ila nafsika hinama kunta fil maktab. Coba kamu ingat-ingat, kamu renungkan kembali ketika awal-awal kamu mondok. Ya, coba diingat-ingat lagi ketika sampean pertama kali mondok. Sampean diperintah untuk belajar membaca, baca kitab, nulis, diperintah menghafal Quran. Tentu kalian merasa tidak senang, merasakan itu adalah sebagai hal yang sangat dan tidak menyenangkan. Ya, dan kalian berharap kalian menjadi orang-orang yang bebas, ya, mutlaqos sarohi. Kalian selalu punya angan-angan, wah, kapan aku bebas dari ini semua? Kalian merasa, bahkan mungkin kalian ada yang merasa benci dengan pondok, ada yang merasa benci dengan gurunya. Ya. Itu adalah contoh bahwasanya ketaatan itu di awal-awal adalah suatu hal yang sangat berat. Ya. Kalian bahkan sampai merasa benci dengan pondok, benci dengan guru-guru kalian, dan berharap kebebasan. Faha antal yauma, faha anta mongko eling-eling, faha mongko eling-eling anta utawi sira al yauma ing dalem ikilah dina iku qad balagta temen wis tumeka sapa sira ad-darajata ing tingkat allati kang arafta kang weruh sapa sira biha kelawan ad-darajah faidatas sabri ing faidah sabar alat ta'allumi ing atase belajar fil maktabi ing dalem sekolahan. Wa alim talan yo ngerti sira anna muallimaka sak temene wong guru-guru sira ka ana sapa muallim ana iku sang tumandang fi maslahatika ing dalem kebagusan sira. Sekarang mungkin kalian sudah merasakan bahwasanya pondok atau sekolahan guru-guru kalian, ya, itu kalian anggap sudah tidak lagi kalian anggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, kalau kalian sudah bisa merasakan itu, kan apalagi kalian mungkin sekarang sudah kangen kembali ke pondok, kangen dengan ustadz-ustadzahnya, kangen dengan pondoknya, itu berarti kalian sudah merasakan bahwasanya sekolah atau pondok itu penting. Guru-guru kita itu adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk kebaikan-kebaikan kita, mendidik kita untuk baik lagi, dan hanya berharap dengan kebaikan-kebaikan kita. Faya bunayya, hu anak cilik ingsun, faya bunayya hu anak cilik ingsun isma no sira nasihati ing sira rungono sira nasihati ing nasihat ingsun wasbir lan sabar ala taatillahi ing atase taat marang Gusti Allah kama sabarta
Kala sabar sira ala ta'allumi ing atase belajar fil maktabi ing dalem sekolahan atau pondok. Wa sa'lamulan bakal ngerti sapa sira. Ngerti faidata hadhihi nasihati ing faidahe ikilah pitutur bagus. Faidah ikilah nasihat. Wa tadharulan pertelo apa faidah? Pertelo itu maksudnya jelas. Ana telo barang Ustaz. Maksudnya pertelo itu maksudnya jelas. Bahasa Jawa itu pertelo itu artinya jelas. Wa tadharulan pertelo apa faidah laka maring sira. Jalian kalih jelas kalih pertelo. Idza sa'adatka ing dalem nalikane nulungi ing sira apa al inayatu pitulung. Al ilahiyatu kang bangsa kepangeranan. Alal amali ing atase ngamalake binasihati ustadika ngamalake kelawan pitutur baguse pira-pira guru sira. Maksudnya begini. Wahai anakku, dengarkan nasihat ini. Nasihat yang Ustaz sampaikan tadi kalian renungkan, kalian dengarkan dan bersabarlah. Kuncinya adalah pada kesabaran. Jadi untuk mendapatkan nikmatnya taat, untuk merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah itu ada pada kesabaran kita. Karena apa? Di awal-awal ketaatan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Sebagaimana kita kalian sabar ketika di pondok. Awal mondok kalian sabar, kalian belajar dengan sabar, akhirnya kalian sekarang merasakan kalian sudah mendapatkan suatu faedah. Bahwasanya kalian menjadi orang yang terpelajar, menjadi anak-anak yang mungkin sudah hafal beberapa juz, ada yang sudah bisa membaca kitab meskipun masih belum lancar. Ada yang sudah bisa menulis ini dan itu, ada yang sudah bisa bikin ini dan itu. Di awal-awal kalian merasakan gak enak, merasakan berat. Tapi setelah kalian merasakan atau mencoba untuk bersabar dan bertahan, akhirnya sekarang kalian merasakan faedahnya menjadi orang yang belajar. Yaitu kalian sudah menjadi orang yang berilmu. Ya, begitu juga dengan taat kepada Allah. Ya. Taat kepada Allah ini membutuhkan kesabaran. Juga yang selalu kita harapkan adalah pertolongan dari Allah. Itu sa'adatka al-inayah al-ilahi. Ya, jadi kita harus selalu berharap kepada Allah untuk diberikan pertolongan agar kita dapat melaksanakan apa yang menjadi nasihat guru-guru kita. Ya, tanpa pertolongan Allah maka nasihat-nasihat itu akan berlalu begitu saja. Ya. Jadi samping kita selalu berusaha memahami apa yang dinasihatkan oleh guru-guru kita, kita juga berusaha selalu untuk mohon kepada Allah agar diberikan pertolongan untuk dapat melaksanakan nasihat-nasihat itu. Ya bunayyahu anak cilik ingsun, iyyaka lan wediya sira, iyyaka wediya sira antadzunna ing yen to nyono sapa sira anna taqwallahi sak temene takwa marang Allah. Iya takwa Allah iku as-sholatu nglakoni salat, wasiyamu lan poso, wa nahwahuma lan sepadane salat lan siam, minal ibadati saking bayane saking pira-pira ibadah, faqat khalif loko. Maksudnya begini. Wahai anakku, bocah-bocah santri, perhatikan. Janganlah kalian mengira bahwasanya yang dinamakan takwa itu hanya melakukan sholat, puasa, dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah. Jadi maksud dengan takwa kepada Allah itu bukan hanya itu. Ya. Bukan hanya ibadah-ibadah mahdhah, bukan hanya ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Inna taqwallahi sak temene takwa marang Gusti Allah. Inna taqwallahi iku tadkhulu manjing, mlebu atau termasuk fi kulli syai'in ing dalem saben-saben perkara.
Jadi yang dimaksud takwa kepada Allah itu masuk pada setiap sisi kehidupan. Ya, jadi semua hal itu bisa dikaitkan atau bisa dimasukkan dalam kategori takwa kepada Allah. Fattaqillaha mongko wedya sira mongko takwa sira Allah ing Gusti Allah fi ibadati maulaka ing dalem ibadah maring pangeran sira. Ya. Kepada Allah kita memang harus taat dengan beribadah. Kita bertakwa dengan beribadah. La tufarid aja padha sembrono sapa sira fiya ing dalam ibadah. Memang benar. Ya, takwa itu juga beribadah kepada Allah dan tidak sembrono dengan segala bentuk ibadah kepada Allah. Puasa, sholat dan lain sebagainya. Wattaqillaha lan ya wedya sira ing Allah fi ikhwanika ing dalem pergaulan sira marang sedulur-sedulur sira. Ya, kita juga harus bertakwa kepada Allah, harus takut kepada Allah dalam hal urusan pergaulan kita dengan saudara-saudara kita. Maksudnya gimana? La tu'dhi aja nglarani sira ahadan ing wong suci minhum saking ikhwan. Bentuk takwa kita kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada saudara adalah kita tidak menyakiti mereka. Jadi takwa kepada Allah itu juga bagaimana kita bergaul yang baik dengan teman-teman kita. Tidak suka menyakiti baik hati maupun fisiknya. Ya, menyakiti fisik itu ya misalnya bertengkar dengan temannya, berkelahi, atau menyakiti jiwanya, hatinya dengan temannya, itu adalah tidak boleh. Jadi kalau kepada Allah, maka kalian harus menghindari hal orang lain. Jadi orang muslim yang itu adalah orang muslim yang muslim lainnya selamat dari lidah dan tangannya. Maksudnya muslim yang baik itu adalah muslim yang menjaga orang lain dari disakiti baik hati maupun tubuhnya maupun fisiknya. Wattaqillaha lan wedya sira fi baladika ing dalam negara. Begitu juga takwa kepada Allah ini juga bisa diimplementasikan dengan kita terhadap negara kita, sikap kita terhadap negara ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana sikap kita? La takhunhu. Ojo ngianati sira hu ing balad. Jadi bentuk takwa kepada Allah itu juga bisa diimplementasikan dengan bagaimana kita setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan dikira itu tidak terkait dengan takwa kepada Allah. Itu juga sama. Wala tusallit alaihi aduwan. Wala tusallit lan aja nguwasaake sira alaihi ing atase balad aduwan ing musuh. Bentuk takwa kita kepada Allah terhadap negara kita adalah kita setia terhadap negara ini dan tidak membiarkan kalau negara ini akan dikuasai oleh orang lain, dijajah oleh bangsa lain, musuh kita. Mungkin kalian akan mengatakan, wah tidak mungkin lah sekarang siapa yang mau menjajah negara kita. Secara fisik memang kita sudah tidak terjajah, tapi dalam aspek yang lain kita masih terjajah. Contohnya kita masih banyak mengimpor, secara ekonomi kita masih terjajah. Kalian sebagai generasi bangsa ini harus berpikir bagaimana caranya kita menjadi bangsa yang mandiri, tidak menyerahkan negara ini kepada musuh-musuh kita, termasuk dalam hal ekonomi. Bagaimana caranya kalian bisa menjadi orang atau menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri? Ya, kalian harus rajin belajar. Jangan sampai pengetahuan kita dikalahkan oleh negara lain. Harus berusaha kalian untuk menjadi generasi bangsa ini yang hebat,
yang punya cita-cita yang tinggi untuk memakmurkan negeri ini dan tidak dikuasai oleh bangsa lain. Itu juga sebagai bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqillaha lan wedya sira ing Allah. Bertakwalah kepada Allah fi nafsika ing dalam awak sira. Ya, bentuk takwa kepada Allah terhadap diri kita sendiri itu apa? La tuhmil, ojo nganggurake sira. Jangan sampai kita mengosongkan visi hatika ing dalam tingkah sehat sira. Dalam keadaan kita sehat jangan sampai kita sia-siakan. Tuhmil ahmala yumilu itu menyia-nyiakan. La tuhmil visi hatika. Jangan sampai kesehatan kita ini kita sia-siakan. Kalian yang masih sehat, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ini, jangan sampai kesehatan kita itu terbuang percuma tanpa melakukan ketaatan kepada Allah, tanpa melakukan kebaikan. Jadi kalian harus memanfaatkan kesehatan kalian sebagai bentuk takwa kepada Allah. Itu bentuk takwa kepada Allah terhadap diri kita sendiri. Wala tatakhallaq lan ora berakhlak sira, berbudi pekerti sira bisiwal akhlaki kelawan sak liyane pira-pira akhlak, kelawan sak liyane akhlak al fadilati kang utama. Sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah terhadap diri kita sendiri adalah juga kita tidak berakhlak kecuali dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang utama. Itu sebagai bentuk takwa kita kepada Allah terhadap diri kita sendiri. Kita takut kepada Allah untuk diri kita sendiri. Ya, jadi tadi takwa itu ada takwa kepada Allah secara langsung dengan beribadah, dengan sesama kita, menyakiti orang lain. Takwa terhadap dalam hal negara kita, dalam urusan negara kita, dengan tidak menyakiti atau mengkhianati negara kita dan tidak menyerahkan negara kita, bangsa kita kepada orang lain. Dan takwa kepada Allah pada diri kita adalah dengan tidak menyia-nyiakan kesehatan untuk sesuatu yang tidak berguna. Juga tidak kita sia-siakan dengan berakhlak yang tidak mulia. Ya bunayyahu ana angger ingsun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh. Salam muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa sallam lan muga paring tambahe keselamatan. Piye dawuh Kanjeng Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqi wedya sira Allah ing Gusti Allah haitsuma kunta ing dalem endine nggon ana sapa sira. Wa atbi lan ngetutno sira as-sayyi'ata ing perkara kang ala, al hasanata ing perkara kang bagus. Tamhu kok bakal nglebur menghapus apa hasanah ha ing sayyi'ah. Wa khaliq lan srawung ana sira nasa ing manusa bi khuluqin kelawan akhlak, lawan budi pekerti hasanin kang bagus. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngene. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi takwa itu tidak terbatas tempat. Kalau di masjid ya takwa, kalau nanti di kantor atau di pasar ya tidak takwa. Itu tidak boleh. Di mana saja kita berada kita harus takut atau bertakwa kepada Allah. Ya, yang perlu diingat, yang perlu digarisbawahi adalah takwa itu di mana saja kita berada, tidak terbatas ruang dan waktu. Di mana saja, kapan saja kita harus selalu taat kepada atau bertakwa kepada Allah.
baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain, kita takut kepada Allah. Jangan sampai hanya takwa ketika kita berada di bersama orang lain. Sedangkan ketika sendiri kita, nggak ada yang lihat. Punya anggapan seperti itu. Berarti kita belum takwa yang sesungguhnya. Jadi hadis ini menerangkan yang pertama adalah takwa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Di mana saja, kapan saja kita harus selalu takut kepada Allah. Yang kedua, wa'at bi sayyi'atal hasanata. Poin yang kedua dari hadis ini adalah kita seandainya kita terlanjur melakukan sebuah kejahatan, sebuah dosa. Sayyi'ah itu suatu yang tidak baik, akhlak yang jelek, entah karena sengaja ataupun tidak sengaja, kita tiba-tiba atau kita melanggar atau melakukan sesuatu tidak baik. Maka kita harus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera mengikutinya, menyusulkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Kalau kalian terlanjur melakukan sebuah kejelekan, akhlak yang tidak baik, yang harus kalian lakukan adalah segera mengikutinya dengan perbuatan yang baik. Contoh, misalnya kalian mengambil sesuatu barang milik orang lain, entah itu curi atau menggosok, ya. Segeralah sadar bahwasanya itu tidak baik dan ikutilah dengan kebaikan. Kalau kita mengambil sesuatu barang milik orang lain yang kita makan misalnya, ya segera kita minta ridho. Yang pertama, minta ridho orang yang mempunyai. Kemudian kita ikuti dengan bersedekah. Nah, ini artinya itba atau mengikuti, menyertakan pada setiap keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan. Kalau kita habis mencuri, kita segera bersedekah. Ya. Atau misalnya kalian telah melakukan keburukan dengan perkataan yang tidak baik. Misalnya kalian ngomong yang tidak baik, entah itu mengumpat atau misuh, mengumpat temannya, membuli temannya, maka segeralah ikutilah dengan kebaikan. Contohnya adalah dengan segera minta maaf, beristighfar dan lain sebagainya. Itu maksud dari poin kedua dari hadis ini adalah wa'ad bi sayyi'atal hasanata. Supaya apa? Supaya kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dosa dari yang sudah kita lakukan. Ini penting sekali. Jadi poin kedua dari hadis ini adalah segeralah mengikut dari kejahatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kita iringi dengan melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, wa khaliqin nasa, dan pergaulilah orang lain, bergaulah dengan orang lain bi khuluqin hasanin, dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Artinya kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita pasti berinteraksi dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak manusia, ya, mulai dari teman kita, orang tua kita, ya, yang lebih tua dari kita, adik-adik kita, orang yang lebih muda dari kita. Kita harus berbuat baik terhadap mereka semua, harus berusaha untuk melakukan atau berakhlak mulia terhadap mereka semua. Bagaimana caranya? Standar, ya, kalau kita terhadap orang yang lebih tua kita mengerti, sedangkan kepada yang lebih muda kita menyayangi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghargai atau menghormati yang lebih tua. Ini perlu kita jadikan sebagai pedoman, bahwasanya
kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang. Kepada siapa saja kita harus selalu berbuat baik. Jadi kesimpulan daripada hadis ini ada 3. Hadis ittaqillaha haitsuma kunta, ini perlu kalian catat, atau kandungan makna dari hadis ini. Yang pertama, kita harus selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Jadi kalau kalian meresum, kalian mencatat, ya ini Ustadz buatkan ringkasan, atau Ustadz buatkan poin dari kandungan makna hadis ini ada 3. Yang pertama adalah kita harus bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, kita harus segera melakukan kebaikan ketika kita melakukan kejahatan. Kalau kita melakukan dosa, segera kita ikuti dengan berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu berusaha berakhlak yang mulia terhadap semua manusia, baik manusia yang sepadan dengan kita maupun orang yang lebih tua, apalagi juga kepada orang yang lebih muda. Baik orang yang berbuat baik terhadap kita maupun orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ya, ini yang berat, ini yang sulit. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya kita ya biasa saja. Ya sudah dikait. Orang berbuat baik, kita juga berbuat baik. Itu biasa. Dan memang seharusnya. Ya. Fajaza'u sayyi'atin. Ya. Fajaza'u sayyi'atin misliha. Barang siapa yang berbuat baik, balaslah dengan kebaikan. Gimana itu ayatnya? Idza huyitum bitahiyatin fahayyu ahsana minha au misliha au rudduha. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita harus berbuat baik juga kepada orang itu. Itu memang perintahnya standar. Atau lebih baik lagi kalau bisa. Tapi kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, itu baru akhlak yang mulia, akhlak yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mari kita berusaha, meskipun kita belum bisa sebagaimana akhlak Rasulullah. Nah, kalau kita mencontoh akhlak Rasulullah itu luar biasa, kita tidak mungkin bisa menyamai. Tapi tidak-tidaknya kita berusaha untuk sedikit banyak mengikuti. Jadi kalau Rasulullah itu berbuat baik kepada manusia itu tidak hanya berbuat baik kepada manusia yang baik kepada dirinya, tapi Rasulullah juga mampu atau mengajarkan kepada kita bagaimana kita juga berbuat baik kepada tidak baik kepada kita. Masya Allah. Dan ini harus kita contoh. Dan yang menjadi kunci keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Maka kalian, kita semua kalau ingin sukses dalam hidup ini, sebagaimana suksesnya Rasulullah dalam berdakwah, kita juga harus mencontoh beliau, yaitu akhlak beliau yang sangat mulia. Dan inilah yang menjadi kunci daripada keberhasilan beliau adalah akhlak. Oleh karena itu, kalian juga yang ingin sukses, kalian juga harus menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Dan contoh dari Rasulullah adalah bahwasanya kesuksesan beliau adalah kuncinya pada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus menjadi teladan bagi kita. Bahwasanya Rasulullah adalah diciptakan atau Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Demikian kajian kita kali ini, sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan disertai hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suratul Fatihah, mudahan kajian kita berkah. Al-Hadiniya Al-Fatihah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.